Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Dede Setiawan di mata pelajaran Al-Islam. Untuk mengawali pembelajaran di minggu sekarang, Bapak melanjutkan yang pembahasan bab 5 kemarin, yaitu adab Islam terhadap sesama makhluk. Bagi yang belum mengumpulkan rangkuman mengenai adab Islam terhadap sesama makhluk, Bapak tunggu maksimal hari ini. Ya, maksimal hari ini ditunggu, nanti bapak sampai nilainya di situ ada. Islam mengatur adab kita terhadap sesama makhluk, terhadap manusia, terhadap binatang, hewan peliharaan. Bagaimana kita cara agar kita tidak mendolimi hewan yang kita pelihara gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan diantara hewan-hewan ternak ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ya, dalam hewan itu ada yang halal, ada yang haram untuk kita makan. Kenapa Allah menghalalkan hewan tersebut untuk kita makan? Karena itu baik bagi kita. Dan kenapa Allah mengharamkan hewan itu untuk kita sembelih, untuk kita makan? Karena itu kurang baik bagi kita. Contohnya, kalau umat Islam dilarang makan babi, karena di dalam babi itu terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Makanya Islam mengharapkan untuk memakan babi. Nah, di dalam adab Islam terhadap sesama makhluk ini ada tiga aspek yang dibahas. Yang pertama adab terhadap lingkungan, yang kedua adab terhadap binatang, dan yang ketiga adab terhadap tumbuh-tumbuhan. Terus yang pertama adab terhadap lingkungan. Nah, adab terhadap lingkungan ini ada sebuah konsep yang berkaitan dengan penciptaan manusia dan alam semesta. Dua konsep tersebut adalah konsep khilafah dan amaniyah. Artinya, manusia mengemban tugas sebagai khalifah Allah sekaligus sebagai pemegang amanah Allah di muka bumi, karena manusia telah dipilih oleh Allah di muka bumi ini, yaitu khalifatullah fil ard. Ya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Inni za'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi kita di muka bumi ini sebagai khalifah, artinya khalifah itu pengganti atau pemimpin yang memimpin di bumi ini gitu. Allah percayakan bumi kepada kita untuk diurus, dikelola dengan baik. Hasil bumi bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tumbuhan bisa kita olah menjadi makanan kita, sayuran, tanaman. Dari sana kemudian kita bercocok tanam, hasil tanamannya itu kita konsumsi gitu, untuk kebaikan kita juga. Maka kita manfaatkan apa yang ada di muka bumi ini dengan baik supaya barokah dan halal untuk kita makan gitu. Ambil secukupnya dan jangan lupa beramal soleh kepada orang lain, bersedekah. Ketika kita mempunyai harta banyak, maka kita sisihkan untuk orang yang lebih membutuhkan dari apa yang kita dapatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam masih dalam surat Al-Baqarah, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa bina'aw wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi in kuntum andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.
Ini luar biasa kesempurnaan Islam itu. Semua diceritakan ada dalam Al-Quran. Bahkan penciptaan langit, bagaimana proses tumbuhan itu tumbuh, kemudian bagaimana proses hujan itu terjadi, itu ada di dalam Al-Quran. Maka kalau kita sebagai umat Islam wajib untuk bisa membaca Al-Quran dan memahami isinya agar kita tidak tersesat. Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal, dia sempat berwasiat, pada hari ini telah ku tinggalkan 2 barang pusaka kepada kamu, maka niscaya kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Apa hadis itu? Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan diamnya Rasulullah SAW yang perlu kita contoh, perlu kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari agar apa? Agar hidup kita menjadi lebih berkah, agar hidup kita menjadi lebih terarah, lebih tenang. Ya, di sini juga kita lihat dari Al-Baqarah ini, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu sebuah buah-buahan sebagai rezeki untukmu, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Itu ya, luar biasa sekali dalam Al-Quran ini. Kemudian ayat selanjutnya Al-Baqarah juga 164, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anjalallahu minas samai ma'in fa ahya bihi minas samai ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wassahabil musakhkhari bainas sama'il ardi la'allakum liqauli yaqilun. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesungguhnya sesudah matinya kering, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis binatang dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ini masih dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Al-Baqarah itu ayat surat kedua, surat dalam Al-Quran. Nah ini menjelaskan lagi secara terperinci dalam Quran surat Al-Baqarah ini. Semuanya, iya, anak-anak Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang lingkungan hidup dan segala macam tuntunannya sebagai bentuk pengejawantahan dari tugas manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, manusia saat ini justru mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah. Tugas ini hendaknya mulai saat ini berusaha untuk menjaga alam dan lingkungan sekitar, termasuk menjaga berbagai binatang dan tumbuhan yang semakin hari semakin dieksploitasi untuk tujuan tertentu tanpa memikirkan akibat dan timbul sesudahnya. Ya, jadi keseluruhan dari pembahasan ayat bab kelima, yang pertama, di dalam ajaran Islam ada 2 ajaran yang berkaitan dengan penciptaan manusia dan alam semesta, yakni khilafah dan amanah. Artinya khilafah, manusia mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah Allah. Kalau amanah, dibalik sebagai khalifah, manusia itu sebagai pemegang amanah Allah di muka bumi ini, yang mengurus bumi ini, yang mengelola bumi ini, bagaimana dia bisa mengelola dengan baik. Maka tak kala dia berbuat kerusakan, itu akan mendapat
bakal mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berbuat kebaikan maka dia akan mendapat ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika ada berbuat kerusakan. Karena manusia dipilih oleh Allah di muka bumi ini khalifatullah fil ardh, sebagai khalifah di bumi, sebagai pengganti Allah Subhanahu wa taala yang mengurus bumi ini. Gitu ya. Manusia bertanggung jawab menjaga bumi demi kelestariannya dengan menjaga lingkungan hidup, termasuk kehidupan seluruh makhluk lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Manusia diperkenankan memanfaatkan bumi dan segala isinya, termasuk tumbuhan dan binatang, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemanfaatan ini tentu saja harus dilakukan dengan baik karena kita tetap menghargai hak tumbuhan dan binatang untuk hidup. Saling memanfaatkan. Ketika kita butuh untuk makan, maka kita manfaatkan tumbuhan itu untuk kita dimakan, tapi tidak merusaknya. Kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai khalifah bisa kita lakukan dengan cara merawat, melindungi, menjaga, melestarikan alam lingkungan sekitar kita. Gitu ya. Itu saja Bapak sedikit menjelaskan mengenai yang ada di dalam bab 5 mata pelajaran Al-Islam. Sekali lagi yang rangkumannya yang belum, Bapak tunggu maksimal hari ini. Terakhir, Nasruminallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.